Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersifika Fiarda Hidayat dari Prodi Administrasi Bisnis A semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya dari mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen operasional bank dan manajemen pengkreditan bank. Manajemen operasional bank adalah suatu pendekatan strategis untuk mengelola dan meningkatkan efisiensi dalam semua aspek kegiatan operasional bank. Sedangkan manajemen pengkreditan bank adalah aspek kritis dalam operasional bank yang berfokus pada penyaluran kredit kepada nasabah. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang manajemen operasional bank. Apa sih manajemen operasional bank itu? Manajemen operasional bank mencakup tentang perencanaan, pengorganisasian, pengkoorganisasian, dan aktivitas operasional bank. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan. Manajemen operasional bank mencakup berbagai aspek seperti manajemen risiko, manajemen kredit, manajemen likuiditas, dan manajemen sumber daya alam. Proses bisnis bank mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut untuk menyediakan berbagai layanan keuangan kepada nasabahnya. Berikut adalah gambaran umum tentang beberapa proses bisnis kunci dalam sebuah bank. Yang pertama ada penerimaan deposito. Nasabah dapat menyimpan uangnya di bank melalui pembukaan rekening tabungan atau deposito. Yang kedua ada pemberian kredit. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang memenuhi kriteria tertentu. Dan yang ketiga ada proses transaksi keuangan. Bank menyediakan layanan transaksi keuangan termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian mata uang asing. Proses ini melibatkan penggunaan sistem perbankan elektronik dan mesin ATM. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah ada banyak berbagai strategi yang diterapkan bank untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan mereka. Strategi ini berkisar pada pengalaman nasabah untuk memperluas penawaran produk dan layanan mereka, menciptakan kampanye yang efektif, dan menawarkan intensif kepada karyawan dan nasabah. Lalu selanjutnya ada 3 macam resiko yang harus kita amati. Yang pertama ada resiko likuiditas, yang kedua ada resiko suku bunga, dan yang ketiga ada kredit. Nah, yang kedua ada manajemen pengkreditan bank. Manajemen pengkreditan bank meliputi proses penilaian, pengelolaan, dan pemantauan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Ini semua mencakup penentuan kelayakan peminjam, penentuan tingkat suku bunga, dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko kredit. Tujuan utama manajemen pengkreditan bank adalah memberikan kredit kepada nasabah dengan risiko sekecil mungkin dan memastikan keuntungan yang optimal bagi bank. Selain itu, manajemen pengkreditan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan dukungan finansial kepada para sektor. Prinsip-prinsip ekonomi biasa dikenal dengan 6C, yaitu capital, capacity, collateral, condition of economy, dan constraint. Penjelasan dari prinsip 6C adalah yang pertama, karakter. Karakter merupakan sifat dan watak seseorang yang akan diberikan pinjaman oleh lembaga pemberi kredit. Yang kedua ada kapital, adalah modal atau kondisi kekayaan yang dimiliki oleh debitur sebelum kredit dari lembaga pemberi kredit disalurkan kepadanya. Yang ketiga ada capacity, merupakan sebuah analisis yang dilakukan oleh pihak pemberi kredit untuk mengetahui kemampuan si calon debitur dalam membayarkan kredit yang nantinya akan disalurkan. Yang keempat ada collateral, merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik berupa jaminan fisik maupun non-fisik. Yang kelima ada condition of economy. Kondisi perekonomian meliputi situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan pada suatu saat yang memungkinkannya dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan
perusahaan calon debitur. Dan yang terakhir ada constraint, merupakan faktor hambatan atau rintangan sosial psikologis yang terdapat pada suatu daerah atau masyarakat tertentu sehingga dapat mengakibatkan suatu proyek usaha sulit dijamin keberhasilannya jika tetap dilaksanakan. Jenis-jenis kredit bank dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kredit investasi, di mana kredit diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal yang mempunyai ekonomis lebih dari 1 tahun. Kredit modal kerja, kredit yang digunakan untuk kebutuhan modal yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Dan yang terakhir ada kredit konsumtif. Kredit konsumtif adalah kredit iredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan bukan keperluan usaha. Selanjutnya, ada faktor penyebab kredit bermasalah. Umum ada 2 faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal misalnya kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran. Yang kedua ada kredit eksternal. Adalah faktor eksternal, misalnya nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran karena nasabah tidak memiliki kemauan untuk melunaskan pembayaran angsuran tersebut dan memenuhi kewajiban. Yang kedua, faktor tidak kesengajaan, yaitu perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur. Yang terakhir ada kesimpulan dari kedua materi tersebut antara manajemen operasional bank dan manajemen pengkreditan bank. Kesimpulannya adalah pentingnya keselarasan antara manajemen operasional dan strategi bisnis bank tidak dapat diabaikan. Keselarasan ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk keberhasilan jangka panjang, memastikan bahwa setiap langkah operasional mendukung visi dan misi bank, serta memberikan nilai tambah kepada nasabah. Dalam menghadapi dinamika pasar yang selalu berubah-ubah, manajemen pengkreditan menjadi inti dari keberlanjutan dan keberhasilannya bank. Kesimpulan ini merangkum peran penting manajemen pengkreditan dalam mengoptimalkan kinerja bank dan menjaga kesehatan keuangan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.